Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nilda Rahmatul Husna, NIM 2030108040 akan menyampaikan materi pertama dan kedua, yaitu materinya tentang ketertarikan interpersonal. Yang pertama, pengertian ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal adalah sikap seseorang mengenai orang lain, di mana ketertarikan meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang berkisar dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Ketertarikan interpersonal mengacu pada perasaan-perasaan positif terhadap orang lain. Ahli-ahli psikologi menggunakan istilah ini untuk mencakup berbagai pengalaman, termasuk rasa menyukai, pertemanan, kekaguman, ketertarikan seksual, dan cinta. Menurut Rahmat, mengatakan bahwa ketertarikan interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Barland dalam mengungkapkan ketertarikan interpersonal adalah ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Semakin tertarik kepada seseorang, maka akan mengevaluasikan secara positif, yang berkecenderungan untuk bergerak mendekatinya dan bersikap lebih baik terhadapnya. Ketertarikan interpersonal pada umumnya dapat didefinisi sebagai atribut fisik yang dianggap menyenangkan atau memuaskan yang dapat dirasakan. Chaplin mengupakan bahwa ketertarikan interpersonal adalah suatu yang memiliki suatu kualitas-kualitas yang bisa mendatangkan tingkah laku yang menyebabkan kecenderungan mendekati sumber-sumber perangsang. Dan Meissner dan Lemaitre mengatakan bahwa ketertarikan interpersonal adalah tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh seseorang untuk bergerak mendekati orang lain. Ketertarikan interpersonal dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya yaitu dari sudut pandang sosial dan dari sudut pandang evolusi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketertarikan interpersonal adalah suatu sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh atribut yang dimiliki oleh orang lain, didapatkan melalui proses interaksi berupa penilaian yang panjang dan diwujudkan dengan evaluasi positif maupun negatif, dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Yang kedua yaitu dasar ketertarikan interpersonal. Orang lain merupakan salah satu objek menarik bagi kita, namun ketertarikan kita pada orang lain beragam. Menurut Hale, terdapat 4 alasan mengapa ketertarikan pada orang lain dan melakukan interaksi interpersonal. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian dengan melakukan perbandingan sosial. Yang kedua, untuk mendapatkan stimulasi yang menyenangkan melalui kontak menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, untuk mendapatkan pujian dan perhatian. Yang keempat, untuk mendapatkan dukungan emosional, social support, menunjukkan pada perasaan mendapatkan dukungan dari orang lain. Menurut Hong, dalam The World tahun 2000, terdapat banyak motif yang mendorong kita untuk menjalin relasi sosial. Tetapi yang paling utama terdapat 3 motif, yaitu perbandingan sosial. Menurut Bang, ketika berada dalam situasi tidak pasti, kita akan cenderung mendekati orang lain yang berbeda-beda dalam situasi yang sama. Tidak jauh berbeda menurut Festinger, bahwa orang akan cenderung berbandingan baik pikiran, perasaan atau reaksi-reaksi lainnya dengan orang yang berada dalam situasi yang sama, terutama dalam hal yang menakutkan. Yang kedua itu mengurangi rasa kecemasan. Ketika berada dalam situasi yang mencemaskan, kita akan cenderung mendekati orang lain supaya kita lebih rasa nyaman dan rileks. Yang ketiga yaitu mencari informasi. Dalam situasi tertentu, kita pun mendekati orang lain untuk mendapatkan informasi, sehingga kita akan lebih mudah memahami dan mengendalikan situasi. Motif-motif yang disampaikan sebelumnya, Islam menambahkan ketertarikan interpersonal yang mempertimbangkan pengaruh-pengaruh terhadap kita, terhadap
daya tarik ataupun kita tertarik pada orang lain karena bisa menghindari pengaruh negatif atau mengharapkan pengaruh positif yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 118 dan juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 38. Dasar daya tarik antara individu keinginan untuk melakukan kontak dengan orang lain pada umumnya dilandasi dengan adanya imbalan sosial yang diperoleh individu jika berhubungan dengan orang lain. Faktor awal dari ketertarikan kita menjadi kenal dengan orang-orang yang mengalami kontak dengan kita. Respon awal kita terhadap penampilannya misalnya, yang sering kali merupakan akibat dan reaksi emosional kita. Kemiripan itu penting dan bereaksi menyenangkan itu penting kedekatan. Persahabatan mudah timbul karena adanya kedekatan ataupun dekatan. Kesempatan berinteraksi adalah kita personal dengan personal, menimbulkan adanya interaksi, maka akan adanya daya tarik interpersonal. Yang ketiga yaitu pembentukan dan perkembangan hubungan ketertarikan interpersonal, yaitu agar biasa membentuk ketertarikan interpersonal, ada baiknya diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal, yaitu 1. Kesenangan, yaitu orang lain tertarik pada kita karena kita diyakini dapat mendatangkan kesenangan atau keuntungan bagi dirinya. Yang kedua, kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan dalam hal sikap, hobi, kepribadian, atau sama dalam hal agama, suku dan bangsa, tempat tinggal atau bahasa. Yang ketiga, kedekatan. Orang lain tertarik kepada kita karena terdapat kedekatan tempat antara kita dengan dirinya. Yang keempat, saling melengkapi. Menurut Morsten, dalam perkembangan hubungan personal lebih lanjut, saling melengkapi dalam hal peran memegang peranan dibanding di awal perjumpaan. Yang kelima, daya tarik. Daya tarik fisik. Orang lain tertarik pada kita karena fisik kita cukup menarik bagi dirinya. Hal ini biasa menjelaskan mengapa orang cenderung menolong wanita cantik atau menghukum mereka lebih ringan ketika berbuat salah. Yang keenam, kompetensi. Menjadi orang cerdas secara akademis biasanya banyak disukai orang lain. Begitu juga dengan halnya cerdas dalam hal-hal lain seperti pandai bergaul, pintar ngomong, atau ahli dalam bidang tertentu. Yang ketujuh, kehangatan personal. Orang yang hangat secara personal adalah orang yang dapat menunjukkan sikap positif terhadap lawan bicaranya atau orang yang secara personal dapat menunjukkan minat dan ketertarikan terhadap apa yang sedang dibicarakan. Yang kedelapan, keadilan pertukaran. Terlalu banyak menerima atau terlalu banyak memberi juga tidak baik bagi kelangsungan suatu hubungan. Hubungan interpersonal yang dirasakan tidak adil akan memunculkan perasaan bersalah, kecemasan, dan perasaan tidak nyaman. Yang kesembilan, asosiasi. Orang lain tertarik pada kita karena terjadi asosiasi antara karakteristik yang kita miliki dengan hal-hal yang disukai orang tersebut. Perkembangan suatu hubungan interpersonal itu unik, maka pola perkembangan atau penurunannya bersifat unik. Levinger menjelaskan perkembangan suatu hubungan interpersonal dalam 5 tahap, yaitu 1. Ketertarikan. Suatu hubungan interpersonal biasanya diawali dengan adanya saling ketertarikan. 2. Pertumbuhan. Ditandai dengan ketergantungan, keterbukaan, pertukaran, dan konflik. 3. Konsolidasi. Pada tahap ini suatu hubungan yang sudah lebih mantap, komitmen dan kesepakatan mengenai nilai sudah terbentuk. Yang keempat, penurunan. Suatu hubungan interpersonal mengalami penurunan terutama jika terdapat ketidakseimbangan dan pertukaran sosial, adanya hambatan-hambatan eksternal. Pada tahap ini, konflik semakin mengeras dan atribusi yang dilakukan seringkali memperparah situasi. Yang kelima, putus. Pada tahap ini hubungan berakhir. Hamann dan Taylor menyebutkan 3 faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pertumbuhan
intimate relationship atau hubungan erat. Proses terbentuknya intimate relationship pada pasangan pertama, informan pertama dan informan kedua berjalan mulai tahap perkenalan, tidak melalui tahap kebersamaan sama karena dalam prosesnya tidak terbentuk kesepakatan yang dibuat pada awal menjalin hubungan. Komitmen dapat bermakna mencurahkan perhatian, melakukan sesuatu untuk menjalin hubungan agar tetap lanjut. Ciri-ciri tentang intimate relationship menurut Bram dan Cassin 1996. Yang pertama, terdapat kelekatan emosional. Orang yang terjalin hubungan erat biasanya berinteraksi dengan penuh emosi, satu sama lain terhubung secara emosional dan dipenuhi dengan rasa sayang dan cinta. Kelekatan emosi ini kadang menurut kedekatan dan keterpisahan akan terasa menyakitkan. 2. Satu sama lain mampu memenuhi kebutuhan pasangannya. Dalam hubungan erat terdapat kesediaan untuk berkorban pada orang yang disayanginya dan itu dilakukan dengan tulus tanpa intensi pertukaran. Tidak heran jika orang yang menjalin hubungan erat satu sama lainnya saling terbuka berbagi perasaan dan saling memberikan dukungan. Yang ketiga, satu sama lain saling tergantung dalam memengaruhi secara kuat. Orang yang terlibat dalam hubungan erat satu sama lain saling menganggap penting, saling tergantung dan saling memengaruhi. Salah satu bentuk hubungan erat adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta. Sebagian ahli mengatakan bahwa cinta merupakan perasaan suka dengan intensitas dalam satu garis kontinum. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Cinta tidak selalu didasari oleh perasaan suka, dan perasaan suka pun tidak selalu berujung pada emosi cinta. Dari Robert Sternberg dalam Baron dan Byron 1997 bahwa setiap cinta terdiri dari 3 unsur, yaitu yang A. Intimancy merupakan komponen emosional yang melibatkan kedekatan emosional, saling pengertian dan dukungan emosional. Yang kedua, passion merupakan komponen motivasional yang melibatkan ketertarikan fisik, romantisme, dan ketertarikan seksual. Yang ketiga yaitu C. Commitment merupakan komponen